Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga di sore hari ini kita dapat melaksanakan pengajian di tempat yang mulia ini. Tema hari ini ialah mencegah kemungkaran. Ketahuilah bahwa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar, adalah prinsip dasar ajaran agama dan tujuan diutus para nabi. Hal itu ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatiyah ya'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini yang kita harus melihat bahwa begitu besarnya yang kita memiliki, bahwa hadis yang diriwayatkan juga Abu Bakar As-Siddiq, kalau kita melihat di mana beliau berkata dalam salah satu khutbahnya, Allah juga berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yudurrukum man dalla isya tadaitum ilallahi marji'ikum jami'an fa yunabi'ukum bima kuntum ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakan kamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini kalau kita mau melihat hal tersebut, ya. Karena kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada suatu kaum berbuat maksiat, sementara di antara mereka ada orang yang dapat mencegah, namun ia tidak akan melakukan, maka Allah akan menurunkan siksa atas mereka semua dari sisinya. Ini kalau kita melihat satu gambaran bahwa adalah untuk mencegah suatu kemungkaran, ya kan? Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang sifatnya diam. Karena satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia menjawab kepada Abu Tazalabah, perintahkanlah kebaikan, cegahlah kemungkaran jika engkau melihat orang kikir yang ditaati. Karena kenapa? Hawa nafsu yang diikuti dunia, yang diutamakan kebanggaan-kebanggaan seseorang atas pendapatnya, maka andalkanlah dirimu sendiri dan tinggalkan orang awam. Sesungguhnya di belakangmu itu ada fitnah yang dilaksanakan malam gelap gulita. Orang yang berpegang teguh kepada agama, sebagaimana beragama, kalian akan mendapat pahala sebanyak pahala 50 kali dari kalian. Ini kalau kita mau melihat hal yang tersebut, ya. Lalu kemudian bahwa amar ma'ruf nahi munkar, katakanlah bahwa ada 4 rukun dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu orang menyeru al-mutazib, orang yang diseru al-mutazab alaihi,
perbuatan diserukan al-mutasabbihi, dan seruan itu sendiri ialah al-iktisab. Syarat pertama orang-orang menyuruh adalah seorang muslim mukallaf. Syarat ini juga diterapkan pada pejabat, misalnya pejabat pemerintahan, ya kan, kalau kita mau melakukannya. Orang yang sudah tidak memerlukan pengangkatan dan izin dari siapapun. Syaratnya itu ada dua: beragama Islam. Ketentuan ini dijadikan sebagai syarat karena orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar berarti menolong agama Islam. Ya, karena para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan syariat adil. Ya, bagi al-mutasib, sebagian mengisyaratkan dengan berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat surat Asy-Syaffat itu, ya, mengapa kamu suruh orang lain, misalnya kalau kita melakukan hal itu, ya, kita melihat dalam satu gambaran seperti ini, ya, itu kalau kita mau buka surat Al-Syaffat ayat 2 tadi. Lalu kemudian kita melihat lagi bahwa di dalam juga surat Al-Baqarah ayat 44. Atamurunan nasabil bihri wa tangzauna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Ini kalau kita kembali tadi, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 44. Lalu kemudian kita riwayat berkaitan dengan masalah ini tadi, ya. Kita artikan bahwa mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu itu membaca kitab Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Itu sudah dijelaskan di situ tadi, ya. Kita mau melihat sebagian kan lagi berpendapat bahwa tidak diisyaratkan bersifat adil bagi orang yang menyeru. Dan inilah yang benar, sebab berdasarkan ijma tidak diisyaratkan harus bersifat masyum, terjaga dari kesalahan. Bagi orang-orang menyeru kebaikan, para ulama saja berbeda pendapat tentang sifat masyum dari dosa-dosa kecil bagi para nabi. Jadi bagaimana mungkin sifat diterapkan kepada selain para nabi? Jika syarat itu diterapkan, maka akan menyebabkan perbuatan amar ma'ruf ditinggalkan tanpa syarat adil. Maka orang yang sudah tidak lagi minum khamr, setelah sebelum minum khamr dapat melarang orang lain untuk tidak minum lagi. Ini kalau kita mau melihat suatu masalah, bahwa kami katakan bahwa ada dua tugas bagi orang yang menyeru kebaikan. Tugas pertama berhenti, dan tugas kedua melarang. Ini kalau kita melihat hal ini kan kita harus melakukan yang pertama dengan harapan pendapat petunjuk untuk mengerjakan. Yang kedua yaitu melarang dan mencegah orang kafir melakukannya. Kalau tidak, maka orang kafir dapat menguasai orang muslim, dan Allah tidak akan memberi jalan bagi orang kafir untuk merealisasikan hal tersebut. Orang muslim dapat melakukan amar ma'ruf dengan cara melarang manusia melakukan perbuatan-perbuatan buruk disertai dengan ancaman untuk menakut-nakuti dan dengan pukulan sesuai kondisi yang dihadapi. Dalam hal ini tidak ada perbedaan dalam penerapan hukum antara penguasa iman ataupun yang lain. Siapa saja yang berbuat sesuatu yang tidak layak, maka harus diperingatkan dengan hukum sesuai dengan tingkat dosa yang dilakukannya. Saja kan? Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya.
Ya, kita lihat. Dan jika juga tidak mampu, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Ya, kita kembali ke situ tadi. Makanya kita melihat, karena kita kan harus tetap juga melarang anak-anak dari minum khamr, sedangkan perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk dalam perilaku mungkar, ya misalnya bagi anak-anak dan orang gila, maka tidak perlu dilarang. Adapun etika perlu memiliki oleh seorang muttazib, menyeru kebaikan, adalah hendaknya ia orang berilmu wara yang berakhlak baik, mengetahui batas-batas tugas seorang muttazib, mengamalkan apa yang diserukannya dengan penuh kerendahan hati. Hanya dibatasi diri pada batas-batas saja kan. Yang disyariatkan bersikap lemah lembut, tidak bersikap kasar, justru dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan yang dihasilkan. Hendaknya perbuatan nyeru kepada kebaikan yang dilakukan dipandang sebagai sedekah, sehingga ketika ada orang yang menghalangi, menimpa sesuatu yang dibenci, janganlah sampai dirinya melampaui batas-batas yang sudah ditentukan syara, yang melupakan tugas sebagai muntasib, bahkan melakukan kemungkaran dengan tugas itu sendiri. Kita melihat hal itu ya. Contohnya seperti orang-orang yang melencengkan dari arah kiblat misalnya, tidak tenang dalam ruku dan sujud ketika sholat, atau tidak tepat dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Semua perbuatan semacam ini wajib diluruskan dan memberikan peringatan dalam hal ini adalah bentuk ibadah yang terbaik. Ya, lebih baik daripada melakukan sholat sunnah. Di antara kemungkaran misalnya yang lain adalah menyambung kalimat azan, memanjangkan kalimat-kalimat azan hingga keluar batas, mengulang-ulang azan dalam satu masjid lebih dari satu kali setelah sholat subuh karena tidak ada manfaatnya. Mengenangkan baju yang ada tambahannya sutra bagi seorang khotib yang mendengarkan cerita menggembirakan dari para pembual yang penuh dengan bid'ah. Bid'ah terus, gak ada berhentinya itu. Semua kita ini juga dibid'ahkan. Saya juga ini Ustadz dibidah, maulid dibidah, beduk dibidah, kudut dibidah. Ya masing-masing aja lah ya. Gak usah kita urus-urus, masing-masing aja. Yang tidak mau pakai maulid nggak apa-apa. Kalau bagi saya pakai maulid, tapi kami jangan dicaci maki, kan begitu intinya. Masing-masing aja, nggak usah dipermasalahkan ribut-ribut terus tentang masalah bid'ah ini, nggak ada habisnya Pak. Karena kenapa kita melihat bahwa beramar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa misalnya, kita menyuruhkan kepada kebaikan terdiri dari 4 tingkatan. Ini kalau kita mau lihat ya. Pertama satu dengan pemberitahuan, yang kedua dengan menasihati, yang ketiga mengingatkan dengan perkataan yang keras, yang keempat mencegah dengan paksa. Tidak diperbolehkan menyuruh kebaikan kepada penguasa ataupun pimpinan kecuali hanya untuk memberitahukan dan menasihati. Sebab jika memperingatkan mereka dengan berkata yang keras dan paksaan dikhawatirkan dapat menimbulkan huru-hara dan mengakibatkan kekacauan-kekacauan yang lain lebih parah daripada penguasa. Ini kita harus. Karena namun jika tahu bahwa perkataan yang keras dapat bermanfaat dan tidak menimbulkan kekacauan buruk, maka tidak mengapa itu melakukan. Meskipun demikian ada sebagian penguasa yang tidak memperhatikan dan tidak peduli dengan peringatan tersebut.
Ya, coba kalau kita mau lihat hal ini ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Syuhada yang paling baik adalah Hamzah bin Abdul Thalib. Ya, kemudian seorang lelaki menyeru kepada pimpinan untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran karena Allah, namun ia dibunuh karena perbuatannya. Nah, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik jihad adalah menyuarakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Ya. Jika orang menyuarakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim dibunuh, maka ia meninggal sebagai syahid. Sebagaimana tersirat dalam beberapa riwayat, diantaranya riwayat dari Abbad bin Muksan al-Unsi yang bercerita Abu Musa al-Asy'ari diangkat menjadi gubernur kami di kota Basrah. Setiap kali dia berkhutbah, ia memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berdoa ya untuk Umar. Hal itu membuatku marah, maka aku pun akan mendatanginya dan berkata, di manakah engkau memposisikan sahabat Umar? Maksudnya Abu Bakar. Kelihatannya engkau lebih mengutamakan Umar daripada Abu Bakar. Maka Abu Musa mengucapkan nama Abu Bakar pada sholat Jumat berikutnya. Kemudian ia mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk mengadukanku. Dalam surat itu menulis, Abbad bin Mushab al-Unsi telah mengkritik khutbahku. Lalu Umar membalas dengan surat memerintahkan Abu Musa agar menyuruhku untuk menghadapnya. Ketika sampai di tempat Umar, aku mengetuk pintu dan Umar keluar menghampiriku seraya bertanya, siapa kamu? Aku menjawab, saya Abbad bin Muksan al-Unzi. Umar berkata, semoga keselamatan menyertaimu, namun tidak untuk keluarga dan harta. Aku berkata, keselamatan buatmu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan keselamatan untuk keluarga, maka sebenarnya aku tidak memiliki keluarga dan harta. Dosa apa yang telah kulakukan sehingga engkau memanggilku dari kota Basrah, wahai Umar? Umar bertanya, apa yang terjadi di antara kamu dengan pegawaiku, kata Umar. Abban menjawab, sekarang aku akan memberitahukan. Dengarlah, setiap kali Abu Musa berkhutbah di hadapan kami, ia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bangkit dan berdoa untuk. Karena itu aku merasa jengkel dengan ucapannya. Lalu aku mendatanginya, berkata, di mana engkau memposisikan sahabat Umar? Maksudnya Abu Bakar. Ya, kelihatannya lebih mengutamakan Umar daripada Abu Bakar. Maka ia menyertakan nama Abu Bakar pada khutbah Jumat berikutnya, lalu menulis lagi surat kepadamu untuk mengadukanku. Umar pun tertunduk sambil menangis, ya, lalu berkata, demi Allah, engkau lebih bijak dan lebih pantas memberi petunjuk daripada aku. Maukah engkau memaafkanku? Maka Allah akan memaafkan dosa-dosamu. Aku berkata, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, wahai Amirul Mukminin. Umar kembali tertunduk sambil menangis, lalu berkata, demi Allah, ada satu malam dan siang yang dialami Abu Bakar lebih baik daripada yang dialami Umar dan keluarganya. Maukah engkau aku ceritakan keistimewaan malam yang dialami Abu Bakar? Aku menjawab, iya. Umar pun bercerita
Satu malam itu adalah malam di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan keluar dari kota Mekah untuk menghindari dari kejaran orang-orang musyrik. Pada malam itu beliau ditemani oleh Abu Bakar Siddiq. Sesekali Abu Bakar berjalan di depan, sesekali di belakangnya, dan sesekali di samping kiri dan kanan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apa yang kamu lakukan wahai Abu Bakar? Aku tidak pernah melihat engkau berbuat seperti ini Abu Bakar. Menjawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat aku mengingat orang mengawasimu, aku berjalan di hadapanmu. Saat mengingat orang yang mengerjakanmu, aku berjalan di belakangmu. Dan sesekali berada di samping kanan kirimu untuk melindungimu. Kemudian beliau berjalan di tengah kegelapan malam hingga ujung jari kakinya lecet. Saat Abu Bakar melihat ujung kaki Nabi lecet, ia menggendongnya hingga sampai ke mulut gua, lalu dia menurunkannya. Lalu Abu Bakar berkata, demi Zat yang telah mengutuskan dengan kebenaran, engkau jangan masuk gua sebelum aku, sehingga jika terjadi sesuatu membahayakan, maka aku akan lebih dahulu menghadapinya sebelum engkau. Ketika Abu Bakar masuk dan tidak menemukan sesuatu yang ditakutkannya, ia kembali menggendong Nabi dan membawa berlindung ke dalam gua. Namun ternyata dalam gua ada lubang berisi beberapa ular. Maka Abu Bakar langsung menutup lubang itu dengan telapak kakinya karena khawatir jika ular tersebut keluar dan menyerang Rasulullah hingga ia sendiri merasa kesakitan karena tergigit ular yang berada dalam lubang. Lalu kemudian Abu Bakar merasa kesakitan dan teramat sangat hingga air matanya bercucuran ke pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata, wahai Abu Bakar, janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita, maka Allah akan menurunkan ketenangan dan kedamaian di hati Abu Bakar. Inilah malam istimewa yang alami Abu Bakar. Sedangkan di siang ketika Rasulullah wafat, orang Arab banyak menjadi murtad. Sebagian mereka ada yang berkata, kami tidak perlu sholat. Sedangkan yang lainnya berkata, kami tidak perlu membayar zakat. Maka aku akan mendatanginya untuk menyampaikan nasihat itu. Nasihat, aku berkata kepadanya, wahai Khalifah Rasulullah, bujuk dan bersikap lemah lembutlah kepada mereka. Abu Bakar berkata, wahai Umar, aku bersikap tegas di masa jahiliyah. Lalu luruskan, aku bersikap lemah di masa Islam. Bagaimana mungkin kita berlemah lembut kepada mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat dan wahyunya tidak diturunkan. Demi Allah, jika mereka tidak mau memberikan apa yang telah diberikan kepada masa Nabi, niscaya aku akan memerangi mereka. Demi Allah, Abu Bakar benar-benar menjadi khalifah yang bertanggung jawab. Inilah hari-harinya. Lalu Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari untuk menegur atas kekeliruan yang dilakukannya. Kalau kita melihat suatu perjalanan yang sangat sedih sekali yang dialami oleh Rasulullah, begitu juga dengan Abu Bakar yang sangat berjuang sampai menggendong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita melihat nilai-nilai iman yang ditanamkan, betapa bahagianya karena beliau sangat mencintai para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau kita melihat perjalanan mereka yang sangat sedih sekali, ya, perjuangan tidak mengenal lelah. Inilah salah satu gambaran agar supaya bagaimana perilaku kita, bagaimana kita harus memberikan satu motivasi terhadap para teman-teman kita, sahabat kita. Inilah salah satu contoh yang kita bisa lihat Rasulullah dengan Abu Bakar. Ya, coba kalau kita lihat, kita tanamkanlah nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.